Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana sih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat. Kita akan belajar tentang teks berita. Berikut kompetensi dasarnya. Nah, sudah siap belajar hari ini? Tetap semangat ya, walaupun pembelajaran dilakukan secara daring. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Semoga dengan berdoanya kita tadi, proses pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Baik anak-anak, sebelum saya menjelaskan tentang pengertian teks berita dan unsur-unsur teks berita, ada yang tahu tidak apa saja fungsi-fungsi berita? Fungsi berita ialah menyampaikan informasi dan menambah pengetahuan. Kira-kira pengetahuan apa ya? Nah, benar sekali. Pengetahuan tentang berbagai kejadian atau peristiwa terkini dalam lingkup lokal, nasional, maupun internasional. Namun, sebelum saya menjelaskan pengertian teks berita dan apa saja unsur-unsur teks berita, saya akan menjelaskan manfaat mempelajari materi tentang teks berita. Manfaatnya ialah anak-anak akan mengetahui pengertian teks berita maupun unsur-unsur teks berita hingga nantinya dapat mengidentifikasi teks berita tersebut. Kita mulai ya. Teks berita merupakan tulisan yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah maupun sedang terjadi yang bersifat aktual. Aktual mempunyai arti yaitu sedang ramai dibicarakan dan baru terjadi. Adapun unsur-unsur teks berita ialah yang pertama what, where, when, who, why, dan how. Dalam bahasa Inggris, unsur-unsur teks berita dikenal dengan 5W tambah 1H. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Adik Simba yang merupakan akronim dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Saya jelaskan maksud dari what. What yang berarti apa? Apa peristiwa yang diinformasikan? Lalu where yang berarti di mana? Di mana peristiwa itu terjadi? Lalu when yang berarti kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? Selanjutnya who yang berarti siapa? Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Dan why? Why berarti mengapa? Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Yang terakhir how yang berarti bagaimana? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Kita simak contoh berita berikut. Jumlah pasien COVID-19 yang mengalami kesembuhan. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tulungagung memberitahukan bahwa tingkat kesembuhan pasien yang terinfeksi virus mengalami peningkatan sebesar 98%. Hingga berita ditulis pada Rabu tanggal 15 Juli 2020, jumlah pasien yang diisolasi hanya tersisa 2 pasien. Pasien yang diindikasi positif corona dikarantina di Rusunawa IAIN Tulungagung. Sebelumnya, jumlah suspek positif corona mencapai 240 orang yang berasal dari 18 kecamatan. Dari jumlah tersebut, 235 diantaranya sudah sembuh dan meninggal 3 orang. Menurut penuturan Wakil Jubir GTPP COVID-19 Tulungagung, perbandingan antara yang sembuh dan meninggal masih banyak yang mengalami kesembuhan. Oleh sebab itu, ia berharap bahwa Kabupaten Tulungagung bisa segera menuju zona hijau. Teks berita tersebut merupakan salah satu berita yang melaporkan jumlah pasien COVID-19 di Tulungagung, Jawa Timur. Mari kita bedah tentang unsur-unsur berita tersebut. Yang pertama, what, yang berarti apa. Apa peristiwa yang diinformasikan? Yaitu jumlah pasien COVID-19 yang mengalami kesembuhan. Yang kedua, where,
yang berarti di mana. Di mana peristiwa itu terjadi, yaitu di Tulungagung, Jawa Timur. Yang ketiga, when, yang berarti kapan. Kapan peristiwa itu terjadi? Yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020. Yang keempat, who, yang berarti siapa. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Yaitu Wakil Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Yang kelima, why, yang berarti mengapa. Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Jumlah pasien positif yang tersisa di Kabupaten Tulungagung yaitu 2 orang, sehingga GTPP berharap Kabupaten Tulungagung segera menuju zona hijau. Yang keenam, how, yang berarti bagaimana. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Berdasarkan berita yang ditulis, tidak menunjukkan adanya proses kejadian perkara. Namun di sini bisa memperhatikan tentang jumlah pasien yang bertambah kesembuhannya karena diisolasi di Rusunawa IAIN Tulungagung. Keterangan tersebut menunjukkan adanya usaha penanggulangan COVID-19 untuk meningkatkan jumlah kesembuhan. Nah, sudah paham dengan penjelasan tersebut? Untuk melatih anak-anak tentang cara mengidentifikasi teks berita, saya akan memberikan latihan soal. Silakan kalian kerjakan ya. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran hari ini, teks berita merupakan tulisan yang melaporkan kejadian atau peristiwa aktual yang telah maupun sedang terjadi. Adapun unsur-unsur teks berita ialah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Demikian pembahasan mengenai teks berita, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.